Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penjelajah cerita dan pencari inspirasi. Imajinia sangat senang bisa bertemu dengan kalian di channel ini, tempat di mana kita akan menjelajahi berbagai cerita pendek yang syarat makna dan pesan moral. Kali ini, Imajinia akan menceritakan kisah berjudul 5 orang nelayan yang terombang-ambing di lautan, lengkap dengan pesan moralnya. Alkisah. Ada tim nelayan yang terdiri dari 5 orang akan berangkat melaut. Meski tugas utama mereka semua sama, yaitu menangkap ikan, tetapi setiap orang dalam grup ini mempunyai satu tugas masing-masing lainnya, yaitu terdiri dari kapten, navigasi, koki, kru dek, dan kru teknis. Rencananya, mereka berlima akan berangkat mencari ikan di lautan yang luas untuk beberapa waktu ke depan. Awalnya, perjalanan mereka cukup menjanjikan karena mereka telah mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan melaut dengan matang tanpa ada yang tertinggal. Singkat cerita, di seperempat perjalanan mereka melaut, sang kapten menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin para anggota kapalnya. Mereka berhasil mengatur stok kebutuhan makanan, menjaga kesehatan fisik, dan berhasil menangkap ikan dengan baik. Namun, saat mereka mencapai titik lokasi yang dituju, badai tiba-tiba datang menghantam kapal mereka. Seiring berjalannya waktu, badai yang hebat ini membuat kapal mereka terombang-ambing, seakan seperti samsak tinju yang terus terkena pukulan oleh banyak petinju dalam waktu bersamaan. Syukurlah, setelah berjam-jam terombang-ambing dengan keadaan yang mencekam, badai akhirnya berlalu. Tetapi nelayan mendapatkan kerugian sebab sisa-sisa yang ditimbulkan oleh badai tersebut membuat perahu yang dinaiki kelima orang ini mengalami kerusakan. Meski untungnya perahu masih bisa mengapung di atas lautan, sayangnya mesin penggerak perahu tidak berfungsi. Mereka hanya bisa mengapung di tengah lautan dan terbawa arus, mungkin semakin menjauhi daratan. Berhari-hari mereka mengapung tanpa arah. Stok makanan semakin menipis, dan alat seperti pembakar juga semakin berkurang. Sang kapten yang bertanggung jawab tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan keempat anggotanya untuk berkumpul bersama dan mencoba menyatukan pemikiran mereka di tengah kondisi yang menguji ketahanan mental. Dengan tenang, dia mengajak diskusi bersama-sama. Dalam diskusi itu, kapten meminta satu hal kepada mereka, yaitu sebuah kepercayaan untuk mengikuti instruksinya dan saling percaya untuk satu sama lainnya. Mereka diminta untuk menjaga waktu dan jumlah makanan, mengelola alat pembakar dan pemanas yang tersisa, serta tetap menjalankan tugas masing-masing. Kapten berjanji akan membantu mereka secara bergantian dan berkala. Koki yang memasak bahan makanan untuk semua orang mengikuti instruksi kapten dalam takaran bahan makanan. Semua anggota tim percaya bahwa si koki tidak akan curang untuk kepentingan dirinya sendiri. Kru dek juga bekerja menjaga dek perahu tanpa takut tidak kebagian makanan. Begitu juga kru navigasi dan teknis yang melaksanakan tugas mereka. Waktu terus berjalan, dan meskipun mereka berlima belum keluar dari masalah terombang-ambing di lautan, kerjasama dan kepercayaan satu sama lain membuat mereka tetap bertahan. Mereka saling memperkuat dan memotivasi di saat-saat sulit. Tidak hanya saling percaya, sang kapten juga berusaha keras menyalakan alat sinyal permintaan tolong dan bantuan, sembari meminta mereka untuk percaya pada takdir yang akan datang. Pada akhirnya, setelah menunggu lama di lautan yang tak berujung, satu perahu besar melintas mendekati mereka, dan mereka berlima akhirnya berhasil keluar dari masalah dengan meminta bantuan dan menaiki perahu besar tersebut untuk kembali ke daratan. Setiap cerita memiliki makna, begitu pula cerita ini. Pesan moral yang dapat diambil adalah kepercayaan adalah pondasi yang kuat dalam hubungan manusia. Pada situasi sulit dan penuh ketidakpastian,
kelima kru perahu berhasil bertahan dan melewati badai karena mereka saling percaya satu sama lain, serta mempercayai kepemimpinan kapten mereka meskipun mengalami kesulitan dan keterbatasan sumber daya. Kepercayaan dan kerjasama mereka memungkinkan mereka untuk tetap bekerja sama, menjalankan tugas masing-masing, dan mencari solusi bersama. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun tim yang solid dan efisien. Dengan memiliki kepercayaan satu sama lain, setiap anggota tim merasa didukung, dihargai, dan diandalkan. Hal ini membawa keharmonisan dalam tim, meningkatkan efisiensi kerja, dan memungkinkan tim mengatasi tantangan dengan lebih baik. Selain itu, kepercayaan juga membuka pintu untuk komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, sehingga meminimalkan konflik dan meningkatkan kolaborasi. Dalam kehidupan, kepercayaan juga merupakan kunci menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita mempercayai dan dipercayai, hubungan menjadi lebih kuat dan bermakna. Kepercayaan membangun kedekatan dan memperkuat ikatan emosional, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan penuh makna. Pada situasi apapun, ingatlah bahwa kepercayaan adalah aset berharga yang bisa membawa kebaikan dan kemudahan dalam hidup. Selalu berusaha untuk membangun kepercayaan dengan orang lain dan jaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Dengan begitu, kita bisa menciptakan hubungan yang kuat, saling mendukung, dan penuh kebaikan dalam kehidupan ini. Nah, begitulah ceritanya Sobat Imajinia. Cerita ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Jangan sia-siakan apapun itu, sebab kepercayaan itu mahal harganya, sama seperti menjaga nyawa sendiri. Oh iya, jangan lupa like and subscribe ya.